Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang warga di Kabupaten Merauke diringkus polisi karena menganiaya tentara. Pasca kerusuhan, polisi dan tentara di Kabupaten Asmat berpatroli dengan skala besar dan pastikan situasi sudah aman. Panjat tembok belakang lapas 15 narapidana di Nabire kabur. Bernardus saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menganiaya tentara. Bernardus diringkus polisi di sebuah rumah di Jalan Jagebob, Kabupaten Merauke pada hari Minggu. Pelaku nekat menganiaya rekannya yang merupakan anggota TNI aktif setelah istrinya melapor hendak diperkosa oleh korban. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri selama 1 bulan. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Anugrah mengatakan pelaku saat kejadian emosi karena mendapat laporan dari istrinya akan diperkosa. Pelaku tidak berpikir panjang dan menganiaya korban menggunakan parang. Jadi pelaku ini sudah melaksanakan pesta miras dengan kurang lebih ke-7 temannya. Yang awalnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 2 dini hari tadi. Jadi pesta miras. Setelah pesta miras, pelaku sempat keluar ke teras untuk duduk-duduk. Setelah itu istrinya datang ke pelaku menyampaikan bahwasanya korban ini sempat mau memperkosa istrinya. Dari situ sempat adu mulut, cekcok, dan korban sempat memukul daripada pelaku. Terus pelaku kembali masuk ke dalam mengambil parang, terus langsung mengayunkan sebanyak 6 kali yang mengenai di bagian kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri, kemudian di lengan sebelah kiri dan bagian punggung. Dari situ pelaku langsung melarikan diri. Pelaku saat ini mendekam di Mapolres Merauke dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berhasil diringkus setelah seminggu dalam pengejaran. NY mencegat korban berusia 8 tahun di sekitar SMA Negeri 2 Merauke. Korban dibawa ke Semak dan dicabuli oleh pelaku. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya membekuk pelaku pada hari Minggu. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa menembak kaki kanan dan kiri pelaku. Jadi yang kemarin sempat pembahasan pemerkosaan setelah kita dalami, ternyata yang bersangkutan melakukan pencabulan di depan SMA 2, di mana korban sempat diajak masuk, sempat dibujuk, sehingga dari situlah tersangka melakukan aksi bejatnya. Adapun pasal yang dilanggar yaitu yang pertama pasal 351 ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian yang kedua yaitu pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Pelaku saat ini dirawat di RSUD Merauke dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi mengimbau orang tua waspada dan rutin mengawasi kegiatan anak di luar rumah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaku begal ibu rumah tangga pada hari Sabtu lalu akhirnya diringkus polisi pada hari Senin. Tim Opsnal Reskrim Polres Merauke meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke. Saat polisi datang untuk menangkap pelaku, tersangka tidak melakukan perlawanan dan tetap mengikuti petugas saat digelandang ke Mapolres Merauke.
Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan motifnya menganiaya korban adalah untuk mencuri barang milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku yang kasus curas di Jalan Radio berhasil ditangkap oleh tim Buser Satuan Reskrim Polres Merauke. Kita sangat berapresiasi. Untuk pelakunya langsung diamankan di rutan Polres Merauke. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Merauke dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Polisi juga mengimbau warga waspada begal dan tidak keluar rumah menggunakan barang yang memancing pencurian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Manokwari saat ini menyelidiki kematian 3 pekerja tempat hiburan malam yang diduga tewas setelah mengonsumsi minuman keras oplosan pada 18 September lalu. Para korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak tertolong akibat alkohol yang berlebihan. Kapolresta Manokwari Kombes Ongki Isgunawan mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi untuk menelusuri sumber miras yang dikonsumsi korban. Ya, kalau korban lain itu yang kemarin gejala-gejalanya, ya gejala kan ada sekitar 53 ya, 53 orang itu yang kemudian kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan karena mereka merasakan hal yang sama tapi mungkin tidak separah yang korban ya almarhumah ini. Jadi ya, kemarin setelah melakukan pemeriksaan sudah dilakukan dengan pengecekan dan ada yang di Bayangkara, kebanyakan di Bayangkara. Ya tapi tidak bermasalah dengan kesehatannya, makanya boleh kembali. Menurut Kapolres, dokter di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat juga memeriksa kondisi kesehatan 53 orang yang ikut menegak miras oplosan. Mereka mengalami gejala serupa, namun kondisi stabil dan sudah diperbolehkan pulang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat sebelumnya menggerebek gudang miras oplosan dan menyita 1.000 lebih botol minuman keras. Polisi juga meringkus 2 orang pelaku. Diduga peredaran miras bermerek oplosan di Manokwari sudah berjalan selama 3 bulan. Polisi mengimbau warga waspada saat akan membeli minuman keras. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Serta seluruh jajaran ASN Memastikan situasi di Kabupaten Asmat sudah aman, seluruh perangkat pemerintah dan aparat keamanan menggelar apel bersama. Apel bersama dilakukan di halaman kantor bupati dan diikuti ratusan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi. Usai apel, polisi dan tentara melakukan patroli bersama yang melintas ke sejumlah ruas jalan utama. Patroli ini untuk memastikan situasi di Kabupaten Asmat sudah aman pasca kerusuhan yang terjadi pada hari Sabtu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, mengimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa. Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan sudah terkendali dan tadi pagi telah dilaksanakan apel besar yang dipimpin oleh Bupati Asmat bersama seluruh stakeholder aparat TNI Polri untuk melaksanakan konsolidasi dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas sekaligus melaksanakan pengecekan patroli skala besar terhadap kerugian yang diderita akibat terjadinya kerusuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Danrem Anim Tiwanianggap, Brigjen Andi Setiawan memastikan penyerangan dan pembakaran pos TNI Satgas Yonif 123 Raja Wali di Asmat tidak terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tidak ada kaitan. Ini murni memang kondisi yang berawal berniat untuk menyelesaikan adanya persoalan mabuk yang melakukan kegiatan pengerusakan sehingga akhirnya berdampak adanya kejadian yang sebenarnya yang tidak kita harapkan. Kita harapkan terjadi awalnya memang indikasi awal memang untuk berikan tembakan peringatan karena mengejar menggunakan tombak mengejar aparat keamanan. Namun situasi di lapangannya saya tidak tahu pasti gimana situasinya. Ternyata akhirnya atau mengedukan 1 orang meninggal dunia. Penyerangan dan pembakaran pos TNI di Kabupaten Asmat terjadi Sabtu lalu.
Massa mengamuk dan membakar pos Satgas Yonif 123 Raja Wali akibat oknum TNI menembak seorang warga mabuk hingga tewas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Sebanyak 15 narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari Senin. Belasan narapidana kabur melalui pagar bagian belakang lapas dengan cara mengikat tali di besi bagian atas pagar, lalu memanjat tembok. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan aparat gabungan TNI Polri dan petugas lapas tengah berupaya mengejar belasan narapidana tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan Kalapas. Selanjutnya kita melakukan upaya pengejaran karena informasi dari masyarakat termasuk juga pensiunan dari sipir lapas di sini menyampaikan bahwa tadi ada yang lari sekitar 7-8 orang naik ke bukit di belakang lapas. Nah, kita lakukan pengejaran personil gabungan Polda, Polres, Polsek Kota termasuk Brimob karena kendalanya bukit kita ini kan luas. Kemudian penyebaran dari bukit sendiri itu ada yang bisa menuju ke Kali Harapan, ada yang bisa ke arah Kimi, dan juga kalau mereka tembus masuk hutan berarti bisa tembus ke Kali Pepaya di atas. Nah, kami mohon waktunya karena di atas juga kan sinyal kurang bagus. Petugas juga menyisir area belakang lapas yang berbatasan dengan perbukitan. Namun upaya pengejaran terkendala oleh kondisi geografis yang luas dan minimnya jaringan komunikasi di lokasi. Polisi meminta bantuan warga yang melihat narapidana atau keluarga yang mengetahui 15 narapidana yang kabur agar melapor ke kantor polisi terdekat. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Hujan deras yang mengguyur Merauke selama 5 hari terakhir memberikan dampak positif terhadap kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Papua Selatan. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mopah Merauke, sebelum hujan turun, titik api di Merauke berjumlah lebih dari 100 titik. Namun sejak hujan turun selama 5 hari, jumlah titik api berkurang drastis menjadi sekitar 45 titik. Tetap waspada karena beberapa hari ke depan di wilayah Merauke ini akan tidak ada hujan. Jadi mungkin titik api tersebut akan kembali meningkat. Tapi untuk wilayah Merauke sendiri, saya harap Merauke akan tetap beberapa harinya tetap cuacanya akan cerah. Jadi untuk masyarakat saya himbau untuk tetap menjaga lingkungannya agar tidak ada titik api yang meningkat seperti tahun lalu. Tahun lalu saya pantau mungkin titik api bisa sampai ratusan. Jadi untuk saat ini belum. Untuk saat ini paling tinggi kami pantau sekitar 40 titik di wilayah Merauke. BMKG Merauke mengimbau warga agar menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran hutan. Sebagian besar lahan di Kabupaten Merauke saat musim kemarau ini mudah terbakar. Pemda bersama Polri dan TNI terus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kebakaran hutan atau lahan di Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus keracunan yang marak terjadi di program makanan bergizi gratis menuai kritik dari berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional Merauke atau BGN. BGN menegaskan seluruh bahan pangan yang digunakan, termasuk sayuran, ikan, daging, dan bahan lainnya, seluruhnya dalam kondisi segar dan langsung dimasak di hari yang sama. Koordinator BGN Merauke, Alfi, mengatakan pemilihan bahan pangan dilakukan sesuai aturan berlaku dan mendapat pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan. Kepada untuk memilih jenis bahan yang fresh, jadi kayak ibaratnya dari supplier langsung, sebelum dari supplier langsung dari pasar. Jadi dari sumbernya kita juga nggak bisa menerima barang-barang baku yang ibaratnya udah layu, misalnya kayak sayur udah berubah warna, kalau daging kayak udah berbau, teksturnya udah berubah, kami seleksi. Nah, situlah kami sebagai tugasnya pengawas di sini, kami selain mengawasi relawan dan lapangan, kami juga mengawasi bahan baku. Begitupun proses masaknya. Proses masaknya itu pun 3 jam sebelum distribusi. Jadi ada jeda waktu yang dimana untuk biar aman penyajiannya secara fresh. Begitupun kualitas sayur yang kita terima dari supplier. Jadi kayak gitu. BGN saat ini akan mengeluarkan sertifikasi laik dan higienis untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjamin kesehatan siswa.
BGN berharap penjelasan tersebut bisa menenangkan kekhawatiran orang tua dan masyarakat terkait program makan bergizi yang sedang berjalan di Merauke. Jumlah siswa yang keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah mencapai 1.300 orang lebih. Kasus ini sangat mengkhawatirkan sehingga pakar gizi serta masyarakat meminta program ini dihentikan sementara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Laga lanjutan Liga 2 di Stadion Lukas NMB menyajikan kejutan besar. Tim tamu Kendal Tornado membungkam tuan rumah Persipura Jayapura dengan skor tipis 3-2. Di menit awal babak pertama, Persipura mencoba menekan, namun barisan pemain Kendal Tornado merapatkan barisan pertahanan sehingga Boas Salosa dan kawan-kawan kesulitan menembus kotak penalti. Dan serangan balik yang cepat dari Dimas Soekarno Putra berhasil membobol gawang Persipura sehingga skor menjadi 0-1. Persipura berusaha bangkit, namun di menit ke-32, Muhammad Ragil kembali mencetak gol dan skor bertambah menjadi 0-2 hingga turun minum. Di babak kedua, pelatih Persipura Ricardo Salampesi memasukkan Marinus Manewar dan Reno Salampesi dan membuahkan hasil. Pada menit ke-63, Marinus mencetak gol sehingga memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dan menit ke-75 Stadion Lukas NMB bergemuruh setelah Reno menyamakan skor menjadi 2-2. Namun drama belum usai. Saat injury time, Kendal Tornado berhasil memanfaatkan kelengahan Persipura dan kembali unggul menutup pertandingan dengan skor 2-3. Hasil ini membuat Persipura kehilangan poin di kandang sendiri dan tetap berada di papan tengah klasemen grup Timur. Tim Mutiara Hitam akan menghadapi lawan berat menghadapi Persela Lamongan dan Delta Sidoarjo pada pekan depan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga memadati pusat perbelanjaan di Jayapura bukan untuk berbelanja, namun untuk memeriksakan diri secara gratis. Kodam 17 Cendrawasih sengaja menggelar bakti sosial kesehatan di pusat perbelanjaan dalam rangka HUT TNI 5 Oktober nanti. Warga mendapat pemeriksaan kesehatan gratis dan mendapat obat gratis. Warga senang dan berharap pemeriksaan kesehatan digelar rutin, apalagi di lokasi yang tidak panas. Bagus, lancar, cuma yang saya minta nanti berikutnya tahun depan harus dibuka 2 tempat. 2 tempat jadi tidak banyak orang begini. Jadi bisa 2 tempat jadi cepat dilayani, begitu maksud saya. Gratis ya Pak? Gratis. Terima kasih juga karena ada bantuan dari Angkatan Darat kepada kami masyarakat untuk bisa dapat sembako dan kami dilayani untuk pengobatan gratis. Kita juga melaksanakan hari ini di beberapa tempat, di Jayapura, di Nabire, di Wamena, di Timika kita laksanakan. Pengobatan massal, ada pembagian sembako dengan donor darah yang kita laksanakan hari ini. Kegiatannya sudah berlangsung beberapa lama, kita ada beberapa kegiatan termasuk operasi katarak, pembagian sembako, pembersihan pasar, pembersihan tempat ibadah, dan lain-lain. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Kodam juga menggelar donor darah untuk mengisi stok darah di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.